Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1839. Ratusan bahkan ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama tahun-tahun ia berada di alam bawah, tatanan dunia abadi juga telah mengalami beberapa perubahan. Gejolak yang bergejolak secara diam-diam juga menjadi semakin tidak terduga. Saat ia keluar dari tanah terlarang pemakaman tulang, Long Aojun memberitahukan beberapa hal kepadanya. Tampaknya sejak ia menyerbu masuk ke tanah leluhur klan Roh Suci, orang-orang dari wilayah asing telah datang. Saat ini, semuanya sangat pelik. Kedatangan para kultivator dari wilayah asing tidak menimbulkan gejolak, dan mereka tidak melakukan tindakan besar. Si Ruo dan yang lainnya sangat ingin pergi bertualang bersamanya, tetapi tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Luo Xiu menyuruh mereka tetap tinggal dan berlatih di tanah terlarang pemakaman tulang dan langit dan bumi kekacauan. Bahkan jika sesekali keluar, mereka paling-paling hanya diizinkan beraktivitas di daerah pinggiran tanah terlarang pemakaman tulang. Wilayah sekitarnya memiliki beberapa kota abadi, dan juga beberapa tempat yang cocok untuk mengasah diri, yang memungkinkan mereka untuk merasakan lebih lanjut lingkungan besar dunia abadi ini secara langsung. Sedangkan Luo Xiu tetap melanjutkan perjalanan seorang diri, karena kekuatan orang-orang di sekitarnya terpaut terlalu jauh dengannya, mereka tidak bisa pergi bersama. Tanah terlarang pemakaman tulang terletak di domain 4 kutub. Domain ini adalah wilayah kekuasaan Tanah Suci 4 kutub. Tanah suci ini terbagi berdasarkan 4 kutub, menempati wilayah timur, selatan, barat, dan utara. Istana Kutub Api adalah salah satu dari 4 kutub, memiliki asal-usul kuno. Konon, ia mewarisi garis keturunan klan leluhur Phoenix dari era Honggu, menguasai kekuatan api hingga puncaknya. Saat ini, tatanan dunia sedang bergejolak dengan arus bawah, banyak tempat berada dalam masa penuh gejolak. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak berjalan di dunia dengan penampilan aslinya, melainkan menggunakan teknik dewa perubahan tanpa wujud tanpa bentuk untuk mengubah penampilan dan auranya. Kota Phoenix Kutub Api adalah sebuah kota kuno. Seluruhnya dibangun seperti dari logam merah menyala, megah dan menakjubkan. Berdiri di depannya saja sudah bisa membuat orang merasakan betapa hina dan kecilnya diri mereka. Menara gerbang kota lebih tinggi dari gunung, menjulang tinggi dan agung. Jika dilihat dari kejauhan, memandang ke bawah dari ketinggian, akan terlihat seluruh kota, bagaikan seekor Phoenix abadi yang membentangkan sayapnya dan terbang tinggi di 9 langit. Saat ini, langit dan bumi kekacauan telah bermigrasi ke alam atas, berada di dalam tanah terlarang pemakaman tulang. Semuanya berlangsung diam-diam, semua pihak tidak mengetahuinya, sehingga bisa berkembang secara rahasia. Jadi, Luo Xiu datang ke kota Phoenix Kutub Api. Ia datang untuk mencari Yuer. Karena ratusan bahkan ribuan tahun telah berlalu, ia juga sangat merindukannya. Di dalam kota Phoenix, suasananya sangat ramai dan makmur. Ini adalah tempat yang gemilang, mengumpulkan para jenius dan pahlawan dari seperempat wilayah domain ini. Pasar di dalam kota sangat ramai. Di sini bisa dirasakan keramaian yang tak ada habisnya, lalu lintas padat, arus manusia berdesakan. Bisnis toko-toko di kedua sisi jalan sangat bagus. Material abadi, obat abadi, senjata abadi, alat sihir, dan lain-lain bisa dilihat di mana-mana. Berjalan di jalan besar, langkah Luo Xiu tiba-tiba berhenti. Ia melihat ke arah loteng tidak jauh dari sana. Di posisi dekat jendela di loteng itu, ia melihat seorang wanita, tampak berusia 17 atau 18 tahun, sangat memesona, bisa disebut sebagai kecantikan tiada taraf. Di seluruh domain ini, kecantikan seperti itu mungkin tidak bisa ditemukan satu atau dua orang pun. Luo Xiu berhenti, karena ini mengingatkannya pada situasi ketika ia pertama kali bertemu dengan Miao Ling tahun itu. Pemandangan ini begitu mirip, hanya saja Miao Ling tahun itu mengenakan gaun merah yang memikat. Sedangkan sosok cantik yang bersandar di depan jendela loteng itu berpakaian putih bagaikan salju. Kulit wanita ini sebening kristal, memancarkan cahaya berharga yang mengandung ritme Dao. Terlihat jelas bahwa kultivasinya telah mencapai sesuatu sangat luar biasa. Dunia abadi sangatlah luas. Meskipun tahun taraf Luo Xiu berada di dunia abadi sudah tidak bisa dibilang singkat, itu tidak berarti ia bisa mengetahui semua jenius dan ahli. Meskipun hanya memandang dari kejauhan, ia bisa merasakan keistimewaan wanita berbaju putih ini. 4 mata saling bertemu, lalu pandangan mereka pun berpapasan, bagaikan orang asing yang bertemu secara kebetulan. Meskipun dunia jalan abadi telah merosot, tapi bagaimanapun juga ia pernah jaya. Orang ini luar biasa. Saat Luo Xiu berjalan melewatinya di jalanan di bawah, wanita berbaju putih itu melirik punggungnya sekali lagi.
Jari-jarinya yang putih mulus bagai giok berkilauan dengan cahaya jernih, tatapan matanya memabukkan. Di belakang wanita berbaju putih itu, seorang wanita parubaya berdiri dengan hormat. Saat ini, mendengar gumaman wanita berbaju putih itu, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia tentu tahu bahwa wanita berbaju putih itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa membuatnya memuji seseorang sebagai luar biasa, berarti makhluk dari dunia jalan abadi ini jelas tidak biasa. Menurut Nona Suci, seberapa luar biasakah dia? Tanya wanita parubaya itu dengan penasaran. Dia bisa menjadi setingkat penguasa wilayah. Sambil berbicara, wanita berbaju putih itu memainkan sebutir mutiara giok di tangannya. Mutiara giok ini adalah benda spiritual khusus yang akan bersinar jika bertemu dengan jenius berpotensi menakjubkan. Pertemuan itu hanya sekadar berpapasan. Luo Xiu berjalan agak jauh, alisnya sedikit mengernyit, ia merasakan aura yang istimewa. Sepertinya dunia ini benar-benar menyembunyikan banyak rahasia besar yang tidak diketahui orang. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Wanita berbaju putih itu bisa melihat keistimewaannya, mana mungkin ia tidak bisa melihat bahwa wanita itu juga tidak sederhana. Indra spiritualnya sangat kuat dan tajam. Saat mutiara giok itu bereaksi terhadapnya, ia juga merasakan sensasi seperti sedang diintip. Dengan satu gerakan pikiran, ia kembali mengedarkan teknik dewa perubahan tanpa wujud, mengkondensasikannya menjadi simbol Dao Agung di dalam tubuh. Dengan begini, sekalipun diintip, tidak akan ada yang bisa terlihat darinya. Selama ini, ia entah sedang memahami Dao, atau bertarung mati-matian melawan para ahli. Sudah lama ia tidak menjalani kehidupan normal di antara para kultivator. Kemakmuran kota Phoenix Kutub Api memberinya pengalaman yang berbeda. Ini adalah sebuah kehidupan yang bisa mengendapkan hati Dao-nya, membuatnya ingin menjadi orang biasa dan hidup tenang di sini. Ia berjalan tanpa tujuan di dalam kota, tidak sengaja melakukan apapun. Namun, berkat kekuatan indera spiritualnya, ia tetap mendengar banyak berita. Selama ratusan dan ribuan tahun, arus bawah di 10 domain dunia abadi menjadi semakin bergejolak, situasi terus berubah. Banyak kekuatan tersembunyi yang di masa lalu tidak diketahui orang, kini bermunculan satu persatu. Kudengar ada ahli kuat dari tanah kuno tersembunyi, yang muncul, sangat kuat, dan ingin mengunjungi leluhur istana kutub api. Tanah tersembunyi dari era kuno. Konon setiap tanah kuno tersembunyi memiliki asal-usul yang menakjubkan. Berjalan di dalam kota, Luo Xiu mendengar banyak berita. Konon leluhur istana kutub api telah hidup selama satu era. Bagi ahli manapun, bisa bertahan. Hidup selama satu era yang panjang adalah hal yang sangat langka. Kini, yang terlarang telah muncul, tanah kuno tersembunyi juga muncul ke permukaan. Leluhur istana kutub api akan merayakan ulang tahun besarnya, yang menarik kedatangan orang-orang dari tanah kuno tersembunyi. Tentu saja, yang mampu menarik begitu banyak kekuatan dan ahli bukanlah leluhur biasa tingkat dewa tertinggi, melainkan seorang tokoh perkasa tingkat dewa agung, yang sangat dihormati dan memiliki senioritas sangat tinggi. Alhasil, kota Phoenix Kutub Api menjadi pusat pertemuan penting. Tidak hanya dikabarkan ada orang dari tanah kuno tersembunyi yang muncul, 3 cabang lain dari tanah suci 4 kutub juga akan mengirimkan ahli mereka untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada tokoh perkasa dewa agung itu. Setiap kali ada pertemuan penting, yang paling ditunggu-tunggu adalah pertarungan generasi muda. Dunia abadi begitu luas, dengan 10 domain, tanah suci yang tak terhitung jumlahnya, warisan yang tak terhingga, dan sejarah yang panjang, jumlah jeniusnya tak terhitung. Benturan antara jenius adalah percikan api paling cemerlang di setiap era. Dalam sekejap mata, ratusan dan ribuan tahun telah berlalu. Para jenius terkuat itu sudah lama mencapai alam penguasa abadi, dengan kekuatan tempur yang bisa menyaingi dewa tertinggi. Menurut rumor, Kaisar Muda Huntian tiada tanding di dunia saat ini. Sayang sekali ia sedang mengasingkan diri dan tidak bisa datang. Dulu ia mendapatkan teguyuan di kota kuno Kaisar, kemajuannya sangat pesat. Tubuh Dao kekacauan, roh abadi penciptaan, alam Dao reinkarnasi, 3 menjadi 1. Begitu Kaisar Muda Huntian muncul, siapa di dunia ini yang bisa menandinginya? Itu belum tentu, jangan lupa masih ada satu orang lagi. Dulu, bahkan Kaisar Muda Huntian saat berhadapan dengannya, hanya bisa mengaku kalah dan tidak berani bertarung. Orang yang berjalan di jalan terlarang itu hanya hebat sesaat. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Kaisar Muda Huntian? Bersambung.